Haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat, jangan kendor. Tetap bersama dengan Pendeta Cornelius Abraham, Gembala dari Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Villa Melati Mas, Tomorrow Church, yang bersama dengan saudara dalam menyapa saudara dimanapun saudara berada. Kitab Maleaki, kita buka Kitab Maleaki, pasalnya yang ketiga. Kita baca ayatnya yang ke-6. Maleaki pasal 3 ayat 6 kita baca. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, namun kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan dan di rumahku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara kasih Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang tidak saudaraku populer bagi orang-orang yang menjadi seperti apa yang dikatakan firman Allah. Tetapi saudara Tuhan, orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan dikatakan di sini. Tuhan berkata, 1, ujilah aku. 2, masakan aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Masakan aku tidak memberkati engkau, dikatakan. Dan masakan aku membiarkan segala sesuatunya, dikatakan janji Tuhan bahwa aku akan menghardik belalang pelahap yang akan menghabisi hasil tanahmu dan sebagainya. Maka ayat 12 berkata, kamu akan menjadi umat yang berbahagia. Banyak orang akan berkata, kamu adalah umat yang berbahagia. Kenapa? Karena kamu hidup melakukan ketetapan Tuhan dan kamu hidup dalam menjalankan semuanya. Maka Allah yang hidup itu, yang berjanji, maka Allah juga akan melakukan segala sesuatunya. Dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 dikatakan bahwa Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, saya bacakan mulai ayat yang pertama. Tertulis demikian, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni goa-goa dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan sedikit. Makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu serta keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang dan maju dengan ternaknya dan dengan kemahnya, dan kedatangan mereka itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang-orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa tadi dalam kitab Maleaki dikatakan bahwa kamu kena kutuk, kamu tidak melakukan ketetapan Tuhan, sehingga belalang pelahap itu akan menghabisi hasil tanahmu. Tetapi kalau kita menjadi pelaku firman, maka dikatakan Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membukakan bagi kita tingkap-tingkap langit. Saudara kasih Tuhan, dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 saudara, diberikan satu contoh bagaimana saudara bangsa Israel itu dengan segala apapun yang mereka lakukan, saudara. Tuhan mengizinkan saudara Tuhan datangnya orang Midian, datangnya juga saudara orang-orang yang lain, dan dikatakan dalam ayatnya yang ayat yang kelima, setiap kali
ayat yang ketiga, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka, saudara, dan mereka, saudaraku, menghabiskan semuanya, saudaraku. Jadi bangsa Israel menabur, saudaraku, datang orang Midian, saudaraku. Jadi menghancurkan, saudaraku, apa yang mereka tabur, saudaraku, apa yang mereka tanam, saudaraku. Dan itulah satu kehidupan yang nyata bahwa kalau kita menolak melakukan firman Tuhan, kalau kita menjadi penipu Tuhan, kalau kita melawan Tuhan, saudaraku, maka dikatakan dalam kitab Hakim-Hakim ini bahwa semuanya itu akan datang menghancurkan, saudaraku. Sehingga kondisi orang Israel, saudaraku, dikatakan melarat, saudaraku. Bayangkan, bukan waktu yang sedikit, saudaraku, 7 tahun. 7 tahun, saudaraku, kan Tuhan mencerahkan mereka kepada orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, saudaraku. Bayangkan 7 tahun, saudaraku, menabur, saudaraku, tidak menuai, menabur, saudaraku, dihabiskan, menabur, saudaraku, tidak menerima, sehingga dikatakan selama 7 tahun itu, saudaraku, orang Israel melarat, saudaraku. Karena apa? Karena mereka tidak melakukan firman Tuhan, saudaraku, dan mereka, saudaraku, menganggap ketetapan Tuhan itu sebagai suatu hanya kata orang, saudaraku, hanya satu dan layanan, saudaraku, menganggap itu tidak ada apa-apanya. Tapi mari, saudara Tuhan, mari hari ini, saudara Tuhan, mungkin ini tidak populer, tetapi ketahuilah, saudara, kita juga harus selalu diingatkan Tuhan melalui, saudara Tuhan, firman Tuhan, untuk kita mengerti, memahami, saudara, kenapa kita tidak diberkati. Padahal dalam kitab Maleakhi dikatakan kamu akan diberkati sampai melimpah, saudaraku. Tetapi di sini, saudara Tuhan, Hakim-Hakim berkata bukan yang melimpah, saudaraku, tetapi melarat, saudaraku. Kasih Tuhan, bayangkan, saudara Tuhan, 7 tahun, 7 angka sempurna, saudaraku. Mari, saudara Tuhan, kita hidup di akhir zaman ini. Marilah, saudaraku, kita tetap hidup dalam kebenaran firman Allah dan percaya bahwa Allah sanggup, Allah berkuasa, Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan. Dia ingin, saudaraku, kita diberkati. Bagaimana kita diberkati? Yaitu melakukan ketetapan Tuhan, dan kita percaya bahwa Allah itu yang menyebut juga kamu akan disebut berbahagia. Bukan berbahaya, tetapi berbahagia karena kita melakukan firman Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba datang padamu, berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tanganmu. Hamba yakin dan percaya, Tuhan Yesus, apabila kami membuka hati kami untuk firman-Mu, maka kami, Tuhan, akan menerimanya, dan kami akan, Tuhan, mempelajarinya, kami akan merenungkannya, dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami, sehingga, Tuhan Yesus, kami tidak mau, Tuhan Yesus, apa yang kami tabur tidak menuaikan sesuatu, tapi melainkan, Tuhan Yesus, selama 7 tahun Tuhan izinkan kami melarat. Maka kami kembali, Tuhan Yesus, pada hari ini kepadamu, kembali, Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu, kembali untuk melakukan firman-Mu, dan kembali untuk hidup dalam firman-Mu. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Berkati umat-umat-Mu dalam seluruh aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka usahakan, apapun mereka kerjakan, hamba yang percaya, Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan lindungi mereka. Engkau menyediakan berkat pada waktu mereka tidur, dan berkat itu akan menjadi bagian mereka dengan rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.